Halo sobat anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Night. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Rakudai Kishi no Cavalry Volume 5 Chapter 1-4. Cerita dimulai setelah tiba di kota tempat festival diadakan. Iki dan Shizuku berpartisipasi dalam pesta yang diadakan untuk perwakilan. Mereka sekali lagi bertemu dengan beberapa anggota Akatsuki, khususnya Sarah Blue de Lily, Yui Tatara, dan Rina Kazamatsuri. Mereka juga bertemu dengan perwakilan dari akademi lain, seperti Kuraudo Kurashiki dari Akademi Donrou, Kiriko Yakushi dari Akademi Rentei, Renji Kaga dari Akademi Rokusen, dan perwakilan dari Akademi Bukyoku, Byakuya Jougasaki, Momiji Asagi, dan Raja Pedang 7 Bintang, Yudai Moroboshi. Iki juga mengetahui bahwa pertandingan pertamanya adalah melawan Yudai sendiri. Keesokan harinya, Iki, Shizuku, dan Nagi diminta oleh Yudai Moroboshi untuk makan malam bersama keluarganya, Ichiban Boshi. Mereka menerimanya, memutuskan untuk pergi bersama Yudai. Di restoran, mereka juga bertemu dengan saudara perempuan Yudai, Kumi Moroboshi, anggota klub surat kabar Yagokoro, dan petugas medis Yudai, Kiriko Yakushi, yang juga merupakan peserta festival. Saat rombongan meninggalkan kedai makan, Iki dihadapkan pada kakaknya, yang ingin mengalahkan Iki, sehingga Stella akan berhenti memperdulikan orang lemah seperti dirinya. Ouma ingin Stella menjadi lebih kuat sehingga dia akan menjadi tantangan baginya. Ouma menyerang Iki dengan Noble Art Shinkuha, yang mengirimkan tebasan udara tak terlihat ke Iki. Iki dengan mudah menghindari serangan ini dengan mengikuti pergerakan Ryuzume milik Ouma. Pedang Iki dan Ouma kemudian berbenturan, dan Iki dengan cepat mundur dari tebasan Ouma yang sangat kuat. Ouma kemudian menggunakan Muku Kekai, yang mulai menguras oksigen Iki dengan cepat, hanya menyisakan 1 menit untuk bertarung. Karena itu Iki memutuskan untuk mengaktifkan Itusura, dan menyerang Ouma. Tiba-tiba saja gerakan Iki membeku, dan dia tidak bisa bertahan dari serangan Ouma. Ouma menandai ini sebagai efek samping dari pertandingan Iki melawan Edelweiss. Iki percaya ini sebagai pukulan mata, yaitu gejala yang terkadang menyebabkan pejuang dibekukan sementara saat bertarung, akibat pengalaman traumatis atau stres, seperti konfrontasi Iki dengan Edelweiss. Ouma kemudian mengaktifkan Kusanagi, berniat untuk mengakhiri pertarungan. Iki menandai bahwa dia tidak bisa bertahan melawan Kusanagi, tapi untungnya dia diselamatkan oleh Yudai Moroboshi, yang menggunakan gigitan harimau untuk menghancurkan Kusanagi milik Ouma. Ouma kemudian mundur, tidak ingin bertarung melawan Raja Pedang 7 Bintang. Iki berdiskusi singkat dengan Yudai, yang mengungkapkan dia datang untuk mengembalikan datapat murid Iki, yang ditinggalkan di Ichiban Boshi. Iki juga memikirkan kemungkinan kasus pukulan mata, yang bahkan bisa mengakhiri karirnya sebagai seorang pejuang. Keesokan harinya, pertandingan antara Iki dan Yudai akhirnya dimulai. Sebelum pertandingan dimulai, Kiriko Yakushi berbicara dengan Shizuku dan Nagi, tentang betapa santainya Iki. Dia juga memberitahu mereka tentang bagaimana Yudai menjalani rehabilitasi yang keras di masa lalu, untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja untuk adik perempuannya, Kumi. Juga Iki sedang bermasalah dengan kemungkinan kasus aneh, pukulan mata, yang mungkin kembali selama pertandingannya. Yudai juga meminta Kumi untuk mendoakan keberuntungan sebelum dimulainya pertandingan, sebagai jimat keberuntungan. Dia juga berpikir bahwa dia tidak akan kalah sampai Kumi pulih dari traumanya. Para kombatan kemudian memasuki arena, dan memanifestasikan device mereka, siap untuk memulai. Saat pertarungan dimulai, Iki bergegas menuju Yudai untuk menutup jarak di antara mereka. Yudai menghentikan serangan Iki dengan Sanrensei-nya, yang merupakan teknik tombak yang menyerang 3 poin secara bersamaan. Meskipun Iki menyerang Yudai lagi, kali ini sambil menghindari Sanrensei, dan menandai bahwa itu jauh lebih lambat dari marginal counter milik Kuraudo Kurashiki. Saat Iki hendak menghindari Sanrensei lagi dan menyerang Yudai, dia tiba-tiba gagal menghindarinya. Meskipun tidak ada penonton atau komentator yang tidak melihat sesuatu yang luar biasa di Sanrensei Yudai, Iki percaya bahwa Yudai entah bagaimana, menekuk tombaknya ke arah Iki. Ini adalah teknik tersembunyi Yudai, yaitu Houkiboshi, yang dapat mengubah arah tombak dengan gerakan pergelangan tangan.
Hal ini membuat Ikki dalam posisi yang buruk, sementara Yudai melakukan penyerangan. Ikki hanya mampu menghindari dorongan Yudai, sambil didorong ke belakang. Ikki kemudian menyadari rahasia Hokiboshi, yaitu gerakan pergelangan tangan. Ikki memutuskan untuk melawan teknik dan bukannya menghindarinya, lalu Ikki menangkis tombak dengan pedangnya. Ini sekarang meninggalkan Yudai di posisi yang buruk, dengan Ikki akhirnya bahkan mendapatkan peluang untuk menyerang. Tepat ketika Ikki hendak mengenai Yudai, device-nya tiba-tiba dirusak oleh device milik Yudai sendiri, yang sekarang diberikan kemampuan Tiger Bite, yang memberinya kemampuan untuk merusak device. Karena device Ikki sebagian dihancurkan, Ikki kehilangan kemampuan untuk bertahan melawan Hokiboshi. Kekuatan dan kecerdasan Yudai sangat mengesankan Ikki, meskipun begitu Ikki memutuskan untuk sekali lagi menyerang Yudai. Yudai menyerang Ikki lagi dengan serangan yang dipaksakan oleh Tiger Bite, tapi terungkap bahwa serangan Ikki ke Yudai hanyalah bayangan yang diciptakan oleh teknik pedang rahasia kelima Ikki, yaitu Shinkiro. Ikki yang asli kemudian menyerang Yudai, tapi dia dibekukan lagi oleh pukulan mata, dan membiarkan Yudai menjatuhkannya kembali. Meski menyadari ada yang salah dengan Ikki, Yudai tetap memutuskan untuk menyerangnya, dan memukul Ikki. Ikki didorong kembali oleh Yudai, dengan Yudai memiliki banyak kesempatan untuk menyelesaikan pertarungan, tetapi untuk beberapa alasan dia tidak dapat melakukannya. Yudai yang frustasi dengan ketidakmampuannya untuk menyelesaikan pertarungan, menyerang Ikki dan bermaksud untuk mengalahkannya. Saat itu Ikki tiba-tiba teringat ilmu pedang Edelweiss, yang dia curi selama pertandingan mereka. Hal ini diungkapkan menjadi alasan untuk pukulan mata, di mana hanya tubuhnya yang mencoba untuk mengingat teknik Edelweiss. Ikki kemudian menyerang Yudai dengan serangan pedang yang sangat cepat. Setelah mengingat ilmu pedang Edelweiss, Ikki mulai mengalahkan Yudai, yang tidak mampu bertahan dari serangan Ikki yang sangat cepat, yang bahkan diperkuat oleh Itu Sura. Menjadi kewalahan, Yudai benar-benar kembali ke pertahanan, bahkan menjatuhkan device-nya, untuk membela diri dengan menutupi dirinya dengan sihir. Ikki akhirnya menghancurkan perisai yang dibentuk oleh sihir Yudai dan siap untuk memberikan pukulan terakhir. Saat itu saudara perempuan Yudai, Kumi, berteriak padanya untuk melakukan yang terbaik. Hal ini mendorong Yudai untuk terus bertarung. Yudai kemudian melemparkan tombaknya ke Ikki. Ikki, yang menggunakan teknik Edelweiss yang sangat cepat seharusnya tidak bisa mengelak, tapi terungkap bahwa Ikki sekali lagi menggunakan Shinkiro, karena Ikki yakin Yudai tidak akan menyerah. Ikki kemudian memberikan tebasan terakhir, yang mengakhiri pertandingan. Akibat kehilangan Yudai yang tersingkir dari festival, sedangkan Ikki terus berlanjut. Sebelum dibawa pergi untuk disembuhkan, Yudai berkata agar Ikki tidak kalah di festival. Tepat ketika pertandingan berakhir, Stella Vermilion, yang terlambat ke festival, datang dan meminta maaf karena terlambat. Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.